Amin. Saya yakin bahwa Tuhan akan membiarkan Bapak hidup untuk waktu yang lama. Tetapi jika Bapak benar, izinkan saya meminta kepada Bapak berkat terakhir bagi konfrater, bagi semua anak rohani Bapak dan semua yang sakit. Dan dia berkata, tentu saja aku memberkati mereka semua. Lebih baik lagi, mintalah superior untuk memberikan berkat terakhir ini atas nama saya. Akhirnya ia meminta untuk memperbaharui kaulnya. Saat itu pukul 1 ketika dia bertanya kepada saya, dengar anakku, aku tidak dapat bernafas dengan mudah di tempat tidur ini. Bantu saya untuk bangun. Saya bisa bernafas lebih mudah bila duduk di kursi. Sekitar pukul 1 sampai pukul 3 biasanya saat-saat ketika ia akan bangun untuk mempersiapkan misa kudus. Dan sebelum duduk di kursi, ia akan berjalan kaki singkat di sepanjang koridor. Malam itu saya memperhatikan dan kagum luar biasa bahwa dia berdiri tegak berjalan dengan cepat seperti seorang pemuda. Sedemikian rupa sehingga saya tidak perlu membantunya menuju pintu selnya dan dia berkata, mari kita pergi sejenak ke balkon. Aku mengikutinya, menaruh tanganku di bawah lengannya. Dia sendiri menyalakan lampu dan menuju kursi. Dia duduk dan melihat sekeliling balkon seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. 5 menit kemudian, dia ingin kembali ke selnya. Saya mencoba mengangkatnya, tetapi dia berkata, saya tidak bisa. Bahkan dia merasa sangat berat. Bapak rohani, jangan khawatir, kataku kepadanya, memberinya semangat dan langsung mengambil kursi roda yang berada di dekatnya. Saya mengangkatnya dan mendudukkannya di kursi roda. Dia sendiri mengangkat kakinya dari lantai dan meletakkannya di pijakan kaki. Kembali ke selnya ketika aku telah memindahkan dia ke kursi. Dia melihat kursi roda dan menunjukkan dengan tangan kirinya dan berkata kepadaku, taruh di luar. Ketika saya kembali ke dalam sel, saya melihat bahwa Padre Pio menjadi sangat pucat. Dahinya telah penuh dengan keringat dingin. Saya menjadi takut. Namun ketika saya melihat bahwa bibirnya berubah menjadi biru, dia terus-menerus mengulang dan mengulangi, Yesus, Maria, Yesus, Maria, dalam suara yang semakin lemah. Aku bangkit dan pergi memanggil konfrater, tapi dia marah. Saya mengatakan, jangan membangunkan siapapun. Aku terus berjalan dan berlari. Saat beberapa langkah di luar selnya, ia memanggilku lagi. Berpikir dia memanggil saya untuk tidak memberitahu saya hal yang sama, aku berbalik kembali. Tetapi ketika aku mendengar dia ulang, jangan panggil siapa. Aku menjawab memohon, Bapak rohani, serahkan padaku, biarkan aku melakukannya. Aku berlari menuju sel Padre Mariano, tapi melihat pintu kamar brother Goblemu terbuka, aku masuk, menyalakan lampu dan menepuknya. Padre Pio sakit. Dalam sekejap brother Goblemu menuju ke sel Padre dan saya berlari menelpon dokter Salah. Dia tiba sekitar 10 menit kemudian.
Dan segera setelah ia melihat Padre, ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan suntikan. Ketika semuanya sudah siap, Brother Guglielmo dan saya mencoba untuk memapahnya, tetapi tidak berhasil. Kami harus meletakkannya di tempat tidurnya. Dokter memberinya suntikan dan kemudian membantu kami mendudukkan dia di kursi. Sementara Padre mengulang dalam suara nyaris tak terdengar menyerahkan bibir menjadi lemah. Yes. Setelah itu saya memanggil Bapak Wali, dan Bapak Wali segera tiba, seperti juga Padre Mariano dan konfrater lainnya. Sementara yang telah ditelepon dokter Sala mulai tiba satu persatu. Keponakan Padre Pio, Mario Panelli, Direktur Medis Rumah Sakit Sollievo della Speranza, yaitu Dr. Gusto dan Dr. Giovanni Scaraglia. Sementara dokter memberinya oksigen pertama melalui tabung dan kemudian melalui sumber. Padre Paolo dari San Giovanni Rotondo memberikan sakramen terakhir pengucapan orang sakit, dan konfrater yang lain berlutut di sekelilingnya dan berdoa. Ada sekitar 2:30 pagi. Ia dengan lembut menundukkan kepalanya ke dadanya dan menyerahkan roh dan jiwa. Kesaksian Padre Pellegrino Michele San Giovanni Rotondo 29 September 1968. Itulah detik-detik terakhir wafat Santo Pio pukul 2:30 subuh hari ini.